Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal dan masih membahas soal kiriman dari sahabat Excellent yang telah mengirimkannya melalui WA. Nah, bagi kalian yang ingin soalnya baik matematika, fisika ataupun kimia dan ingin dibantu channel ini, silakan kirimkan ke WA kami yang ada di deskripsi di bawah. Dan bagi sahabat Excellent yang sudah mengirimkan soalnya namun belum sempat kami bahas, harap bersabar, insya Allah akan kami bahas secepatnya. Oke, kita langsung lihat ya. Di sini soalnya ini adalah tentang limit fungsi aljabar, limit X menuju 2 akar dari 3X yang dikurangkan dengan 2. Nah, kita akan tentukan nilainya. Ingat lagi ada beberapa metode, ada tiga metode yang bisa kita gunakan untuk menentukan nilai dari suatu limit. Yang pertama, kita bisa gunakan cara substitusi langsung ya, atau cara substitusi atau metode substitusi. Yang kedua, kita bisa gunakan cara faktor atau dengan cara pemfaktoran. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan metode kalikan sekawannya ya, atau mengalikannya dengan sekawannya. Oke, kita akan langsung lihat untuk soal yang pertama. Nah, perhatikan bentuk limit ini, limit X menuju 2 akar 3X yang dikurangkan dengan 2. Nah, bentuk limit ini ya kan, bentuk limit ini untuk fungsinya di sini ini masih sangat sederhana ya. Dalam bentuk akar, tidak ada bentuk pembagian di sini ya, sehingga ini bisa langsung kita gunakan atau kita hitung nilai limitnya dengan menggunakan cara substitusi ya. Kalian tinggal masukkan saja nilainya. Kita tulis ya limit. Oke, jadi limit X menuju 2. Ingat, kalau kita sudah memasukkan nilai X-nya di sini, tentu limitnya akan hilang. Nah, jadi di sini kita langsung masukkan nilai 2 ya. Kita gunakan metode substitusi. Jadi akar dari 3, nah ganti X-nya di sini dengan 2, yang dikurangkan dengan 2. Jadi yang diganti 2, itu hanya nilai X-nya saja. Karena di sini X-nya 2 ya, akan sama dengan, 3 kita kali 2 dulu, hasilnya itu adalah 6, kemudian kita kurang 2. Hasilnya akan sama dengan akar 6 kita kurang 2, itu hasilnya adalah 4. Maka akar 4 itu hasilnya adalah 2. Maka limit X atau nilai untuk limit X menuju 2, akar dari 3X dikurang 2, itu nilainya adalah 2. Nah, jadi ini kita bisa langsung substitusikan nilai X-nya di sini ya. Oke, kita lihat lagi untuk soal yang kedua. Nah, di sini kita akan menentukan lagi nilai untuk limit X menuju 2, 2X kuadrat tambah 2X yang ditambahkan dengan 1. Perhatikan lagi bentuk fungsinya di sini. Bentuk fungsinya di sini juga bukan, atau artinya dia bukan dalam bentuk pembagian ya. Artinya kita bisa masukkan nilai X-nya langsung. Artinya bisa menggunakan cara substitusi dengan memasukkan nilai X sama dengan 2 ke fungsinya. Kita tinggal substitusikan, maka dia akan menjadi 2. Nah, kita tulis dulu ya 2, ganti X-nya di sini dengan 2, maka akan menjadi 2 kuadrat yang ditambahkan dengan 2 kali X, artinya 2 kali 2, kemudian yang ditambahkan dengan 1. Hasilnya akan sama dengan 2 gitu ya. 2 kuadrat ini hasilnya adalah 4, kemudian kita tambahkan dengan 2 kali 2, oke, seharusnya ini bisa dihitung langsung ya, 2 kali 2, kalian boleh langsung hitung 4, kemudian tambah 1. Hasilnya akan sama dengan 2 kali 4, hasilnya adalah 8, 2 kali 2, itu hasilnya 4, tambah 1. 4 tambah 8, 8 tambah 4, maksudnya 12, tambah 1, hasilnya adalah 13. Maka nilai untuk limit X menuju 2, 2X kuadrat tambah 2X tambah 1, itu nilainya adalah 13. Nah, kita soal 1 dan soal yang kedua tadi kita menggunakan metode substitusi karena bentuk fungsinya di sini ya, bentuk fungsinya di sini masih sederhana, artinya tidak dalam bentuk pembagian. Oke, bagaimana dengan soal yang berikutnya? Oke, perhatikan soal yang berikutnya. Nah, ini katanya limit X menuju 2, X pangkat 4 dikurang 4X kuadrat yang dibagi dengan X kuadrat ditambah X yang dikurangkan dengan 6. Perhatikan bentuknya. Nah, bentuk ini dia sudah dalam bentuk pembagian ya, seperti ini gitu ya. Nah,
Kalau kita coba masukkan nilai X-nya sama dengan 2, ya, masukkan nilai X-nya 2 di sini, coba kita selesaikan ya. 2, kita lihat, kita cobakan di penyebutnya dulu. Jadi X-nya sini 2, kita masukkan 2 kuadrat, hasilnya 4. 4 ditambah, ganti lagi 2. Jadi 4 tambah 2, 6. 6 dikurang 6, hasilnya adalah 0. Nah, ingat lagi, setiap bilangan kalau dibagi 0, itu hasilnya tak terhingga, ya kan? Nah, jadi kalau kita gunakan metode substitusi dengan memasukkan nilai X-nya, ya, dengan langsung memasukkan nilai X-nya, itu nanti kita dapatkan hasilnya tak terhingga. Padahal limit ini, kalau kita selesaikan, dia memiliki nilainya. Jadi jawabannya bukan tak terhingga, tetapi ada nilainya, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi caranya adalah kita gunakan metode yang kedua, yaitu metode faktor. Nah, bagaimana caranya? Nah, metode faktor ya tentu saja unsur-unsur ya atau suku-sukunya ini itu harus kita faktorkan. Nah, perhatikan. Kita tulis dulu ya limit X menuju 2. Di sini ada X pangkat 4, di sini ada X kuadrat. Nah, X pangkat 4 ini bisa kita rubah atau kita ganti menjadi X pangkat 2 yang dikalikan dengan X pangkat 2. Karena X pangkat 2 dikalikan X pangkat 2 itu hasilnya adalah X pangkat 4, ya kan? Kemudian kita kurangkan dengan 4X kuadrat, itu artinya adalah 4 yang dikalikan dengan X kuadrat. Nah, kemudian perhatikan lagi yang di bawahnya. Ya, untuk bentuk yang di bawahnya, di sini X kuadrat tambah X dikurang 6. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Nah, silakan gunakan cara faktor ya, karena kita mengenal ada beberapa cara di dalam persamaan kuadrat untuk menentukan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat, tetapi kita tidak perlu akar di sini, kita cukup buat dalam bentuk faktornya saja. Jadi cara yang paling gampang yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan metode faktor. Nah, bagi kalian yang masih bingung ya bagaimana cara memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat, kalian bisa cek di deskripsi di bawah, karena pada video sebelumnya kita sudah pernah membahas. Perhatikan, di sini ada X kuadrat, di sini tambah X dikurang 6. Nah, sini ada X kuadrat, jadi X kuadratnya kita faktorkan dulu. Jadi kita sediakan dua kurung seperti ini. Kemudian untuk X kuadratnya ini kita distribusikan, artinya kita tuliskan di sini X ya. Jadi X kalau kita kali X, hasilnya adalah X kuadrat. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita cari dua buah bilangan yang kalau kita kalikan itu hasilnya adalah negatif 6. Kalau kita jumlahkan itu hasilnya adalah positif 1 ya. Jadi nilainya kalau kita jumlahkan sama dengan nilai C-nya di sini. Kalau kita jumlahkan nilainya sama dengan nilai B-nya. Nilai B itu adalah koefisien dari X-nya. Berapa angkanya? Pasti langsung bisa ditebak, yaitu positif 3 dan negatif 2. Nah, karena positif 3 kita kalikan dengan min 2, hasilnya adalah min 6. 3 kita tambahkan dengan min 2, hasilnya adalah positif 1. Nah, sehingga cocok ya gitu ya. Nah, kemudian setelah kita faktorkan, kita lihat dulu, di sini ada suku yang sama. Di sini dia memuat X kuadrat, di sini juga ada X kuadrat, sehingga bentuk ini boleh juga kita tuliskan. Jadi X kuadratnya ini bisa kita bawa keluar, kita buat pernya ya. Jadi X kuadratnya kita tulis di luar, yang sama tadi yang saya lingkari merah. Kalian sediakan kurung, siapa yang tinggal? Yang tinggal di sini adalah X kuadrat, kita tuliskan X kuadrat. Kemudian di sini dikurang 4, kita tuliskan dikurang 4. Nah, jadi bentuk ini X kuadrat kali X kuadrat dikurang 4 kali X kuadrat itu sama juga dengan X kuadrat yang dikalikan dengan X kuadrat dikurang 4. Ya. Kemudian kita tulis lagi di bawahnya tadi X tambah 3 ya, X kurang 2. Nah, kemudian apalagi kita lakukan? Perhatikan lagi bentuknya. Di sini ada X kuadrat dikalikan dengan X kuadrat dikurang 4. Iya kan? Kalian ingat lagi ya, kita buat pernya dulu. Ingat lagi X kuadrat. Oke, kita tulis dulu ya X kuadrat. Nah, ingat lagi sifat ini. Kalau ada A kuadrat dikurang B kuadrat, itu nilainya akan sama dengan A tambah B yang dikalikan dengan A yang dikurangkan dengan B. Nah, jadi bentuk ini X kuadrat dikurang 4, kita robah dulu ke dalam bentuk ini, A kuadrat dikurang B kuadrat. Tentu kita dapatkan hasilnya adalah X kuadrat yang dikurangkan dengan 2 kuadrat, karena 4 itu adalah 2 kuadrat. Ya kan? Sehingga, kita buat dulu ya, tadi di bawahnya X tambah 2, X tambah 3, X kurang 2. Nah, jadi yang kita robah tadi adalah yang di bagian atasnya. Sehingga bentuk ini, nah,
ya bentuk ini X kuadrat dikurang 4, nah sudah kita rubah menjadi bentuk X kuadrat dikurang 2 pangkat 2 mengikuti bentuk ini ya. Nah, kemudian kita lanjutkan, limit X menuju 2. Nah, karena bentuknya sudah sama, kita bisa gunakan sifatnya, yaitu A. Jadi, A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurang B. Maka dia akan sama juga dengan X kuadrat. Nah, ini kan X kuadrat kurang 2 kuadrat, itu akan sama dengan X tambah 2, X kurang 2, sesuai dengan sifatnya. Ya, A tambah B, A kurang B. Nah, di sini X tambah 2, X kurang 2. Oke. Oke, yang di bawahnya tetap ya, X tambah 2 kali X yang dikurangkan dengan 2. Nah, ini ada faktor yang sama. Oke, saya ulangi. Nah, oke, setelah kita sampai pada tahap ini, coba perhatikan ada tidak yang sama atas dan bawahnya. Ada, yaitu X kurang 2. Di sini juga ada X kurang 2. Kita bisa langsung coret. Ya, kita langsung coret. Nah, sekarang yang tinggal adalah limit X menuju 2, X kuadrat kali X tambah 2 yang dibagi dengan X tambah 3. Karena X kurang 2-nya udah habis ya, udah sama-sama kita coret. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan nilainya. Kalau nilai X-nya sudah kita masukkan, maka limitnya akan hilang di sini. Ya, limitnya akan hilang. Ganti saja. Ganti di sini setiap bertemu X, gantilah X-nya itu dengan 2. Di sini ada X kuadrat, maka dia akan menjadi 2 kuadrat. Di sini ada X tambah 2, dia akan menjadi 2 tambah 2, karena X-nya 2. Kita bagi ya, yang di bawahnya ada X tambah 3, dia akan menjadi 2 tambah 3, karena X-nya tadi 2. Selesaikan? Oke, perhatikan, selesaikan dalam kurung dulu juga boleh, atau kuadratkan dulu juga boleh. 2 kuadrat itu 4, ini artinya 2 pangkat 2 kali ya. 2 pangkat 2 itu 4, dikalikan dengan 2 tambah 2, 4, sehingga 4 kali 4 hasilnya adalah 16. Nah, saya langsung ya, 16. Tadi dari mana? Dari 2 tambah 2 hasilnya 4. 2 pangkat 2, 4. 4 kali 4, 16. 2 tambah 3 hasilnya adalah 5. Nah, jadi kalau kita gunakan cara substitusi tadi, kita dapatkan nilai limitnya tak terhingga. Nah, padahal nilai limitnya ada ya, jadi limit X menuju 2 untuk X pangkat 4 dikurang 4X kuadrat per X kuadrat tambah X dikurang 6, itu nilainya adalah 16 per 5. Jadi kalau kalian menemukan bentuk fungsi limitnya itu dalam bentuk pembagian, lihat dulu apakah bentuk itu bisa disubstitusi langsung atau tidak. Nah, kadang ada juga yang soalnya, walaupun dia dalam bentuk pembagian, kita bisa substitusi langsung nilainya. Ada juga yang tidak ya, artinya harus gunakan metode faktor baru bisa menemukan nilai limitnya. Nah, bagaimana Sobat Excellent? Gampang ya? Nah, sekarang kita akan lihat lagi untuk soal yang ketiga. Katanya nilai untuk limit X menuju 0, 8X per akar 4 tambah 6X yang dikurangkan dengan akar 4 yang dikurangkan dengan 4X. Perhatikan bentuk limit fungsinya. Kalau kita gunakan cara langsung ya, coba kita perhatikan. Kita masukkan nilai X-nya di sini dengan 0 ya. Kalau kita masukkan nilai X-nya di sini 0, maka kita dapatkan di sini 4 kali 0 kan hasilnya 0 ya. 4 dikurang 0 hasilnya 4 ya kan. Kemudian ini juga sama 0. Jadi 6 dikali 0 hasilnya 0, kita dapatkan 4 tambah 0 hasilnya akar 4. Jadi akar 4 kalau kita kurangkan dengan akar 4 ya dia kan habis ya atau 0. Nah, ingat lagi, setiap bilangan kalau dibagi 0 itu kan hasilnya tak terhingga. Sehingga nanti kita dapatkan nilai limitnya tak terhingga. Padahal nilai limitnya ada, ya kan? Nah, jadi cara substitusi langsung tidak bisa kita gunakan untuk kasus ini. Walaupun nanti ada beberapa soal ya, walaupun dia dalam bentuk pembagian, itu bisa kita gunakan cara substitusi langsung, yaitu dengan memasukkan nilai X-nya. Dengan catatan bahwa ketika kita masukkan nilai X-nya itu hasilnya bukan tak terhingga, tetapi ada nilainya gitu. Dan nah, oke. Untuk kasus ini cara substitusi tidak bisa kita gunakan. Nah, bagaimana dengan cara pemfaktoran? Nah, kalau cara pemfaktoran juga akan menyulitkan kita. Bagaimana kita akan memfaktorkan bentuk 4 tambah 6X dan bentuk 4 dikurangkan dengan 4X? Bagaimana cara memfaktorkan supaya nanti akarnya bisa hilang, ya kan? Nah, tentu juga akan lebih susah. Nah, paling gampang gunakan cara yang ketiga, yaitu dengan cara mengalihkannya dengan kawannya. Jadi caranya adalah kita tulis di sini, tulis lagi soalnya tadi. Oke, ini masih ada limitnya ya. Kalian masukkan di sini limit X menuju 0 ya, karena kita belum memasukkan nilai X-nya, jadi limitnya harus ikut terus.
Oke, kita tulis soalnya di sini, kemudian kita kalikan dengan sekawannya. Cara mengalikannya bagaimana? Perhatikan penyebutnya ini yang berada dalam tanda akar. Di sini kan tandanya negatif, maka kawannya harus bertanda positif. Maka dia akan menjadi 4 tambah 6x yang ditambahkan dengan akar 4 kurang 4x. Nah, jadi tanda negatif di sini berubah menjadi positif. Dibagi dengan sama ya, atas bawahnya sama, akar 4 tambah 6x yang ditambahkan dengan akar 4 dikurang 4x. Nah, kemudian setelah kalian kalikan ya tinggal kalian kalikan dengan kawan ya kalikan saja atas kali atas, bawah kali bawah. 8x dikali akar 4 tambah 6x tambah akar 8 dikurang 4x ya hasilnya tentu saja kita tulis dulu ya, kita belum kalikan, kita tulis saja. Nah, bentuk seperti ini. Jadi 8x yang dikalikan buat kurung ya, karena 8x ini akan dikalikan dengan akar 4 ditambah 6x ditambah akar 4 dikurang 4x. Nah, di sini ya yang di atas. Nah, untuk yang di bawahnya kita bisa gunakan cara cepat ya atau cara gampangnya. Karena ini kan bentuknya sudah sama, hanya berbeda di sini negatif, di sini positif. Jadi caranya kalian bisa kalikan akar 4 ditambah 6x ini kita kalikan ke akar 4 tambah 6x. Karena dia sudah sama, jadi cukup hilangkan akarnya saja. Jadi ambil isi di dalamnya yang tinggal adalah 4 tambah 6x. Kemudian dikurang, nah di sini ya dikurang. Kenapa dikurang? Karena negatif kita kali positif hasilnya negatif. Kemudian ini kalian kalikan lagi. Nah, jadi akar 4 tambah 6x kali akar 4 tambah 6x, negatif kali positif negatif. Kemudian akar 4 dikurang 4x kita kalikan dengan akar 4 dikurang 4x. Hasilnya adalah, nah karena dia juga sama ya, jadi tulis saja angka di dalam akarnya itu 4 dikurang 4x. Jangan lupa negatif di sini ya, karena negatif kali positif tadi negatif. Wajib buat kurung karena di depannya ada tanda negatif. Oke, kita selesaikan. Sama juga dengan limit x menuju 0 per, nah 8x, nah yang di atas ini tidak usah kita kalikan. Biarkan saja bentuknya seperti ini. Yang kita selesaikan hanya bentuk bawahnya saja. Ini 4 tambah 6x kita tulis dulu. Nah, di sini kita buka kurungnya dengan cara mengalihkan negatifnya ke dalam. Jadi min negatif ini kali 4, min 4, negatif kali min 4, positif 4. Nah, jadi kita dapatkan min 4 tambah 4x ya. Oke, kurungnya boleh dihilangkan ya. Min kali 4, min 4x, min kali min, positif 4x. Nah, kita tinggal selesaikan saja yang di atasnya tetap dulu. 4 dikurang 4 tentu saja akan habis ya. 6x tambah 4x hasilnya adalah 10x. Oke, nah di sini karena sama-sama memuat x, jadi kita bisa langsung coret x-nya. Dan 8, 10 ini juga kita sederhanakan angkanya ya, sama-sama kita bagi 2. 8 bagi 2 itu, oke, itu sama dengan ya. 8 bagi 2 itu hasilnya 4, 10 bagi 2 itu hasilnya adalah 5. Ya, hasilnya adalah 5. Oke, kita buat pernya di sini sehingga kita dapatkan bentuknya menjadi, nah 4, nah limitnya kan sudah hilang, artinya kita sudah memasukkan nilai x sama dengan 0 di sini. 4 ditambah 6 kali 0. Nah, kelihatan ya, 6 kali 0 ditambah 4 dikurang 4x. 4 kali 0 per 5. Oke, per 5 ya, karena 10-nya tadi sudah sama-sama kita bagi 2 ya dengan 8, yaitu 4 dan 5. Hasilnya akan sama dengan, oke, nah di sini 6 ditambah 0 hasilnya adalah 0. Ditambah 4 ya hasilnya 4. Maka 4 dikali ya, 4 dikali akar 4 yang ditambahkan, ini 4 kali 0 juga 0 ya, 4 dikurang 0, 4. Nah, kita bagi dengan di 5. Maka hasilnya akan sama dengan 4. Oke, 4 yang dikalikan, akar 4 itu hasilnya 2, ditambah akar 4 juga 2 per 5. Maka akan sama dengan 4 kali 4 ya, 2 tambah 2, 4 per 5. 4 kali 4 hasilnya adalah 16. Jadi jawabannya adalah 16 per 5. Nah, kelihatan ya ini tandanya berubah ya. Kalau dia negatif berarti kita kalikan dengan yang tandanya positif. Kalau dia positif nanti tandanya di sini harus negatif. Nah, bagaimana Sobat Excellent? Sangat gampang sekali. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.